Silakan duduk Bapak Ibu yang berdiri. Bapak berkata, berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Amin. Saudara, saya berdoa pagi hari ini ada sebuah ekspektasi yang tinggi. Apa itu Pak? Sebuah kerinduan, sebuah kehausan, kelaparan untuk terima yang ilahi. Halo. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, hari ini kita akan ada impartasi demi impartasi, tapi biarkan saya memberikan dasarnya, saudara. Satu hari, ya sebelumnya begini, saya ini sudah cukup lama berjalan dengan Ibu Iin, bahkan saya panggilnya In gitu ya, karena kan teman kuliah, saudara. Nah, kalau di Belanda tuh jarang panggil Pak Bu, tuh jarang, panggilnya nama, saudara. Singkat cerita, saya full time di Mahanaim, berjalan sekian waktu, saya ke rumah beliau. Dan tiba-tiba saya keluar pagar, mau pulang. Nggak ada suara, nggak ada penglihatan, nggak ada yang saya dengar. Cuma tiba-tiba saya tahu. Apa Pak yang Bapak tahu? Tiba-tiba saya menyadari bahwa pemimpin saya, sahabat saya ini sudah ke level yang berbeda. Waktu saya belum tahu tentang Mikael dan sebagainya, saudara. Tapi saya tahu ini ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak bisa melihat seperti biasa lagi. Salah satu yang bahaya dari kita adalah kalau kita bergaul dengan seseorang adalah yang namanya familiar spirit. Kita menjadi biasa dan kita tidak bisa melihat yang ilahi. Kenapa saya suka kalau saya keluar ke provinsi, ke bangsa-bangsa, kalau saya pulang, saya tuh bisa, wow ini heaven gitu loh saudara. Dan saudara yang lama di Mahanaim tuh biasanya jadi biasa, kurang menghargai. Kemarin Pak Joshua cerita ketika dia mulai bisa melihat bahwa ini bukan sekedar mama, betul ya? Tapi ini adalah woman of God, sikapnya mulai berbeda. Beliau mulai melihat sesuatu yang sangat berharga, yang precious, yang ada di hidup mamanya. Kalau saudara hadir ke sini hanya sekedar hura-hura, saudara salah besar, aduh hadiratnya enak ya. Betul, tapi ada yang ilahi. Coba ya kalau saudara sebelum pulang kalau sempat, saya ini termasuk orang yang berbahagia lah ya. Karena saya melihat tempat ini dari rawa Bapak Ibu sama Bu Puji. Ya masuk rawa tuh segini loh saudara. Ya, ini dari tidak ada apa-apa, saya temenin tamu dari bangsa-bangsa datang tanya, uangnya dari mana? Jawabnya gimana? Saya bilang jari Tuhan, mereka bilang, iya gimana ya pendeta tapi lu yang bener aja gitu ya. Masa turun dari langit? Ya saya sama istri saya kan sering menemani tuh kalau tamu datang. Selalu kami jawab ya dari Tuhan. Walaupun dia Tuhan pakai manusia ya. Saudara harus lihat warisan iman di sini. Saudara harus lihat warisan penyembahan di sini. Warisan pengabdian. Amin. Jangan aduh pokoknya saya dilawat Tuhan. Baik, itu bagus. Tapi saya berdoa sungguh saudara bisa melihat. Pak kalau saya nggak bisa melihat, mendengar. Pak kalau saya tidak mendengar, yang penting ada haus dan lapar. Pokoknya teriak di hati, Tuhan aku mau yang ilahi walaupun satu mungkin kau dapat. Itu lebih dari cukup. Amin. Ya kita mulai ya. Boleh PowerPoint-nya? Ya lanjut, ada warisan dan jubah. Saudara waktu saya merenungkan tadi malam, kemarin siang, divine legacy itu artinya legacy ilahi. Ada sedikit perbedaan antara warisan dengan legacy. Legacy itu misalnya begini, nilai, value, ya iman. Nah itu bisa diwariskan, tapi kalau warisan itu umumnya lebih ke fisik. Gedung ini gitu ya, diwariskan, mobil diwariskan.
Tapi legacy itu sesuatu yang positif. Apalagi ini adalah legacy ilahi. Nah, waktu saya renungkan, kita bisa punya identitas. Saya ini sekarang kan Red Army loh. Bukan Red Army yang di Cina, bukan. Radiant, bersinar. Extreme worshiper. Betul? Destiny, di puncak destiny. Tiba-tiba sudah dapat impartasi misalnya karunia kesembuhan, kan gak kelihatan saudara pertama-tama. Sudah terima karunia iman. Ada seseorang yang, Pak doakan saya dong, saya mau impartasi dari Bapak. Tapi orang sungguh-sungguh. Besokannya saudara. Pak, sejak saya terima impartasi, saya selalu bangun pagi-pagi. Lah siapa suruh minta dari saya? Tapi saya mulai menikmati firman Tuhan. Artinya begini, saudara harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Loh, maaf ya Pak Joshua, izin. Beliau itu saya ingat dulu di SHRK, disuruh kesaksian nangis. Loh sekarang hebat banget ya. Karena satu hari dia bisa melihat value, legacy yang ada di engkongnya, Pak Yusa, di mamahnya, di Pak Petrus Agung dan banyak hamba-hamba Tuhan lain. Dan dia mengejar itu. Dan ini belum apa-apa menurut saya. Amin. Dan itu bukan cuma hak prerogatifnya beliau. Setiap kita, anak-anaknya Ibu Panglima, anak-anak rohaninya, ada legacy ilahi. Value, prinsip, pengajaran, inspirasi, iman, dampak positif, jubah. Jubah itu kan identitas. Ya kalau sudah ke rumah sakit, sudah bisa bedain mana perawat, mana dokter, betul nggak? Dari mana? Dari jubah. Satu hari kami pelayanan kesehatan, saya nggak pakai baju putih loh saudara. Ada dokternya, ada perawatnya. Yang disalamin saya, Bapak dokternya ya? Loh, dia nggak lihat jubahnya, dia lihat pengurapannya. Saya bilang, enggak, bukan. Ya, saya dokter, bukan dokter. Ada identitas ketika engkau harus lihat identitas seseorang dulu lah. Engkau harus melihat melampaui yang manusia. Mungkin kalau di Mahanaim, aduh ibu ini galak misalnya gitu ya. Tapi dia tidak melihat cintanya akan Tuhan. Pengorbanannya. Tekadnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ketajamannya, itu legacy. Amin. Itu membuat kita bisa ambil identitas itu. Oke, aku ambil itu Tuhan. Dan yang kedua menurut saya banyak di tempat kami yang tidak punya sense of belonging. Enggak terhisap, enggak masuk. Itu orang yang menurut saya kalau ada di sini, izinkan saya bicara. Kalau engkau cuma bekerja di sini, kasihan. Saya ngobrol sama seseorang, kenapa ya dia tidak mengalami terobosan yang kita alami? Karena dia tidak belonging, tidak masukkan dirinya ke legacy itu. Ke warisan iman aja paling gampang. Bapak Ibu, saya satu sisi saya bersyukur. Saya ini enggak jualan kaos. Saya tidak jualan benda profetik. Bukan berarti saya melarang, enggak sama sekali. Saya tidak punya perusahaan. Saya juga bukan gembala sidang yang punya banyak jemaat. Saya cuma melayani Tuhan di Mahanaim. Meninggalkan pekerjaan saya. Tapi saya menangkap warisan iman. Bagaimana hidup dengan iman. Satu hari waktu saya baru full time, saya lagi duduk, kalau Bapak Ibu ke SD, di hall SD itu, saya lagi duduk di depan kantor saya. Saya duduk gitu kan. Saya nggak tahu, saya lupa mikirin apa. Tiba-tiba Pak Yusak itu datang, saudara, dari pintu. Tapi nggak ke sini, dia ke arah sana. Dia lihat saya, tiba-tiba tunjuk saya. Koe,
Koe kalau bahasa Belanda itu sapi, saudara ya. Ku, kalau bahasa Jawa itu kamu. Kamu koyo aku. Koe koyo aku. Kamu seperti saya. Jangan cari pekerjaan lain, jangan cari pelayanan lain. Cuma gitu ngomongnya. Oke, bagaimana dia hidup? Prinsipnya saya harus pelajari. Untuk saya terima legacy yang beliau tinggalkan. Amin. Salah satunya beliau berkata, selalu tanya Roh Kudus. Sampai saya buat istilah saudara, ITRK. Apa itu ITRK? Ingat tanya Roh Kudus. Itu perlu dilatih. Itu warisan, tapi untuk menjadi bagian diri saya harus membuat pengajarannya di beliau, hidupnya beliau, saya masukkan dalam diri saya, itu namanya belonging. Bisa nangkep? Jadi kalau cuma datang ke sini, terima, pulang percayalah nggak ada apa-apa saudara. Kalau enggak semua yang sering kali terima itu udah jadi orang hebat dong. Betul nggak? Saya harap saudara nangkep. Menurut saya tadi malam waktu saya, aduh Tuhan dahsyat banget ya. Kalau kita bisa melihat, mengerti. Saya bilang kalau seandainya 20 tahun lalu saya mengerti seperti ini. Saya sudah sangat super sakti menurut saya. Tapi gak apa-apa. Karena ini Divine Legacy adalah jalan akselerasi. Kok gak semangat ya begini? Pak Suman khotbah duluan lah. Legacy ilahi itu adalah jalan percepatan. Kenapa? Karena engkau enggak mulai dari nol. Sudah ada jejak-jejak yang kita bisa ikuti. Misal, ini kan kita mau ke bangsa-bangsa. Ya saya dengan keajaiban Tuhan, pertama kita mulai dari Asia. Terus ke Afrika. Sebelumnya malah tingkat RT, saudara ya, tingkat RW. Kemudian tingkat Bekasi, kita ada Bekasi Berbagi Bahagia. Terus naik. Dari situ saya belajar bahwa yang paling penting, dengarin ini prinsipnya. Kalau saudara mau ke bangsa-bangsa, yang paling penting bukan duit. Yang paling penting itu nomor 1, menangkap hati Tuhan. Nomor 2, itu yang kelas koleris tahu, menangkap hati Tuhan. Yang ketiga, berarti yang paling penting adalah menangkap hati Tuhan. Begitu saudara bisa nangkap hatinya, tiba-tiba saudara, keajaiban terjadi. Contoh. Satu hari saya jadi pemimpin grup, saya ngambil India saudara. Saya doa, Tuhan ini India ini gimana di hatimu? Gak ada jawaban saudara, lama menurut saya. Sampai satu hari, semua dipanggil, ayo semua PIC panggil ke depan cerita. Aduh saya cerita apa ya Tuhan? Tiba-tiba saya cerita, yang saya mulai ngerti. Waktu saya cerita tiba-tiba roh Tuhan menyambar. Belas kasihan turun. Tuhan berkata, cintai India. Hah? Bangsaku sendiri pun aku tidak cintai waktu itu. Saudara. Tapi kalau Tuhan berkata cintai, oke, berarti bisa kok. Saya mulai pelajari, ini bangsa tidak bisa membedakan kaki kiri dan kaki kanan. Bukan tangan kiri dan tangan kanan. Karena ada sebuah daerah, mereka pakai sepatu kanan semua atau kiri semua. Mereka ada tempel tikus namanya. Jadi kalau bawa makanan disentuh oleh tikus, itu holy. Kalau tikusnya tikus putih, itu most holy. Coba bayangkan, tiba-tiba saya bisa nangis. Jadi menurut saya sampai hari ini saya punya hati yang spesial buat India. Tapi udah dapat seperti itu, orang lain sudah dapat duit, sudah dapat visa. Saya belum dapat duit, belum dapat visa. Gimana ngurusnya, belum punya duit. Tapi kalau sudah nangkep hati Tuhan, saya mulai berdoa dan berdoa. Singkat cerita, kalau nggak salah India punya 28 provinsi. Kami bisa pergi hampir ke semua provinsi, beberapa harus double, dan sisa 400 juta. Nggak usah tepuk tangan ya, bagus. Karena 400 juta bukan masuk kantong saya, nggak usah. Tapi kami salurkan lagi untuk semua yang mau ke India gitu, sampai habis.
Itu legacy. Caranya bukan, saya mau pergi, nggak penting pergi, tidak penting. Yang penting apa? Nah itu jejak, itu warisan. Amin, amin, nangkap sampai sini? Membuat kita tidak mulai dari nol. Ini yang rada berat, yang nomor 3. Menjadi lebih besar. Kalau misalnya saya ini konglomerat, kemarin saya kasih contoh yang salah langsung batal katanya. Saya bersyukur ada orang-orang yang kritis. Ibu Chelsea itu kritis sekali. Terima kasih. Padahal itu saya cuma ngasih contoh. Tapi kalau ini diaminin nggak apa-apa. Misalnya saya konglomerat gitu. Loh, anak saya kan mewarisi kekayaan saya dong kalau. Betul nggak? Tapi kalau cuma mewarisi kekayaan saja, tidak belajar prinsipnya, jejaknya atau legasinya, turun kok. Makanya semakin saya belajar, saya ngerti kenapa pemimpin saya Ibu Panglima berkata, kalian harus 10 kali lebih besar dari saya. Karena kalau mewarisi itu ya begitu sebenarnya. Walaupun mungkin dalam dimensi yang berbeda ya. Saudara, ganteng-ganteng gini kan saya sudah ke semua benua. Termasuk Antartika dan Arktik. Yang belum tinggal Antariksa saja. Nunggu SpaceX nanti. Ngasih gratis sama saya. Ya. Kita bisa menjadi lebih besar, tapi pelajarilah. Nanti sebenarnya kecepatan ini. Pelajari prinsipnya. Pelajari value-nya. Pelajari imannya. Pelajari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Saudara tidak perlu membayar semahal perintis. Ya Pak Joshua gak perlu doling masuk ke lumpur segini, gak perlu. Saudara yang baru-baru kan sudah tinggal menikmati gedung ini. Kalau Ibu Nike kan deg-degan dalam berapa? 2 minggu ya, harus jadi. Beliau punya legacy adalah sepakat betapapun tidak mustahil. Lah, saudara pelajari prinsip itu. Bukan metodenya. Prinsipal. Bisa nangkap gak bahasa saya? Jadi bahkan saya mulai dengan berkata, Tuhan, buat kami melihat. Buat kami menangkap. Karena seringkali, maaf ya, termasuk saya juga bertobatlah 2025. Kita terima benda profetik itu menurut saya terlalu banyak. Makanya saya suka kalau itu berbentuk makanan. Karena pasti tidak akan masuk museum, tanda kutip. Masuk ke perut saya. Dengan iman gitu. Loh, dapat minyak aja saya sudah berapa nih? Sudah 4 kali. Baru tahun 2025. Kan lama habisnya. Harus dibagi-bagi. Nah, ya, harus dibagi-bagi. Kalau kita berhenti di situ, kita miss the point. Ya, saudara harus bisa mengidentitaskan diri saudara dengan pendahulu saudara. Makanya seringkali kalau kita mewarisi itu harus ada istilahnya chemistry yang sama. Nangkep ya? Ada bagian-bagian tertentu yang sama nih. Saya dengan Ibu Panglima samanya adalah kami ini suka firman dan suka menyembah bareng sama istri saya waktu itu juga. Waktu itu masih calon. Kami doa berjam-jam, sharing firman. Itu kesamaan. Dari situlah banyak mengalir. Tapi kebanyakan sekarang kan orang-orang di luar sana gosip. Yang digosok makin sip. Ujungnya ribut. Gak ada legacy yang mengalir. Bisa nangkap ya? Untuk itu kita harus bisa menghargai. Melampaui casingnya. Contoh ya, maaf Bu Puji, maaf ya. Ini di awal-awal, sekarang sudah sangat hebat. Loh, beliau tuh mirip sama saya, minder saudara. Dan kalau ngomong, ada yang hilang. Lah, kalau kita fokusnya ke situ, nggak lihat ini manusia ilahi. Contoh, saya jalan sama beliau ke sebuah keraton, saudara. Beliau lagi keliling, kuncinya datangin saya. Pak, Ibu itu orang pinter ya. Saya bilang, oh pinter banget Pak dia. Maksudnya orang pinter itu sakti, saudara. Loh, kalau orang-orang gitu kan matanya terbuka, saudara. Bisa lihat.
Nah, bisa enggak saudara melihat melampaui itu? Kami sering iseng, saudara. Pokoknya kalau ada fotonya Ibu Puji, bahkan kalau saya beliau nangkep lah kalau saya berkata Nyai, dia ngerti. Nyai Puji, nggak ada hujan satu tetes pun. Nangkap saudara. Kalau ada acara beliau, ya ini yang saudara harus belajari. Nginep di tempat acara. Makin malam kan makin horor. Kalau kita kan ujungnya cuman tumen dan doling. Tumen dan doling. Bertahun-tahun cuman tumen dan doling. Nggak masuk ke kedalaman. Untuk terima legacy. Bu Puji Junior, Bu Puji Junior, Bu Puji Junior. Dimulai dengan sudah bisa menghargai pribadi itu. Ibu In cerita ayahnya dulu ya sering main sama suster dan sebagainya. Tapi beliau bisa melihat melampaui itu. Karena kita tetap manusia. Ada kekurangannya. Tapi sudah bisa melihatkah melampaui itu? Bisakah saudara, itu sangat berharga. Kalau sesuatu yang berharga itu, saudara akan ingini, betul? Saya yakin kalau saya tawarkan jam tangan saya, saudara pasti mau. Ini bukan jam tangan saya beli, bukan. Saya terima warisan dari Ibu Panglima. Ada namanya Mikael Iin. Siapa yang mau beli 1 juta? Oh, ada yang angkat tangan kok. Tapi 1 miliar pun tidak saya jual. Masalahnya, apalagi 1 juta. Bisa nangkap, bisa nangkap. Karena buat saya ini bukan sekedar jam tangan. Ini perjanjian. Ini warisan. Yang hari-hari sepanjang tahun ini akan saya pakai karena ada satu alasan penting. Tapi legacy juga sebuah tanggung jawab. Kalau saudara menerima legacy sebagai Red Army, saudara punya tanggung jawab berperilaku sebagai Red Army. Bisa nangkep? Kalau saya ini pilar, saya panggilan saya pilar, tapi nggak punya kekuatan menopang, cengengesan, pecicilan, saya tidak sedang menunjukkan tanggung jawab sebagai pilar. Bisa nangkap? Legacy juga begitu. Kalau saudara sudah bisa menghargai, menghidupi, mari bertanggung jawab untuk setiap warisan yang kau terima. Sudah terima nih karunia misalnya ya, tiba-tiba terima karunia dari Bu Puji. Wah, sudah jadi nyai yang berikutnya. Bertanggung jawablah buat kotamu. Kalau ada yang terikat, apalagi sudah parah, kalau sudah ada yang parah, saya langsung, Bu Puji tolongin. Ini saya gak bisa nembusin nih. Akarnya kemana? Oh, beliau bisa lihat tuh. Oh, ini nih, leluhurnya begini. Loh, saya cuma lihat wajah orang. Dia bisa melihat sampai leluhurnya. Bisa nangkep. Kalau sudah nyari warisan itu di saya, gak ada gunanya. Itu harus ke sana. Kalau saudara mau warisan, bagaimana saya bekerja cepat, kuat menghitung, kuat tahan banting, nggak tidur 3 hari 3 malam. Saudara harus ke sini. Saudara harus bisa lihat itu. Hargai itu, ingini itu, kerjakan lebih kuat, saudara akan lebih hebat dari kami. Nangkap? Ini dasar loh, nanti para jagoan ini, superhero ini akan impartasi buat saudara. Siapa yang mau terima impartasi? Belajar dulu ya, belajar supaya ngerti. Next, kenapa divine legacy ini sangat berharga? Waduh, saya baru sampai sini selama, saya bilang aduh Tuhan, kalau saya ngerti dari dulu. Ini adalah fondasi, saudara. Saudara yang saya temukan di sini ya, saya dapat fondasi bagaimana berjalan dalam iman. Hari-hari ini Tuhan lagi terus impossible is nothing, bukan karena saya ingin menjilat pemimpin saya, enggak ada gunanya. Beliau itu enggak lihat
manusia begini, dia lihat roh. Manusia roh yang dia lihat. Saya bilang impossible is nothing, impossible is nothing. Karena ada fondasi iman. Dengar dari Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Amin. Lo naik pesawat 300 orang, gak gampang saudara. Wah, Ibu Nike gak tidur, Ibu Puji gak tidur. Setelah mereka pergi, giliran saya gak tidur. Kirain cuma seminggu diperpanjang. Oh, sampai orang bilang, Pak Lukri sudah kekuatan ke terakhir katanya. Karena tinggal saya, Miss Iren, Miss Iren. Melda dan beberapa pemimpin. Tapi saya bersyukur ini fondasi iman yang ditaruh. Fondasi bagaimana masuk ruang Maha Kudus. Saudara bisa belajar sama ini yang ganteng nih satu. Bagaimana menembusi tahta Tuhan. Saudara harus lihat bukan caranya, prinsipnya. Bagaimana mengenal Tuhan. Jadi kalau ada orang cerita ini, coba perhatikan bagaimana dia hidup. Saya bersyukur seperti saya ceritakan. Saya pergi ke Surabaya sama Ibu Panglima. Lagi ngobrol, lagi ngopi saudara. Berdua gini di lounge. Tiba-tiba sebentar. Pintu surga terbuka. Aduh Tuhan, kapan saya bisa lihat pintu surga terbuka? Saya lihat buku Destinimu. Saya rekam walaupun di tengah keramaian susah saudara. Wah saya bilang terima kasih, saya catat tuh. Ini Destiny keren banget ya Tuhan. Terus beliau cerita kalau aku lihat tuh, nggak lihat tulisan. Sepotong. Oh gitu. Saya selama ini mikir kalau Tuhan bicara, Luki saya mau begini. Nanti kamu begini. Ternyata nggak begitu. Seringkali cuma satu statement, satu gambar, satu bayangan. Oh begitu tuh. Bisa nangkap ya. Tapi mungkin ada orang yang tiba-tiba melihat kayak Bu Puji mungkin ya, saya nggak tahu ya. Saya kan bukan Bu Puji. Mungkin beliau nanti akan cerita. Wah lihat macam-macam gitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Tapi coba pelajari apa yang beliau lakukan. Prinsipnya apa. Contoh ya ini yang harus saya pelajari. Waktu Mahanaim baru mulai, baru ada rumah singgah. Saya tuh bilang sama beliau, saya belum full time waktu itu. Saya tuh kadang-kadang punya hikmat yang menurut saya melampaui zaman gitu ya. Saya bilang sama Bu Puji, ini pelayanan akan jadi sangat besar saya bilang. Betul ya? Perlu pendoa. Dan sekarang belum ada. Bagaimana kalau kita berdoa? Tapi saya masih kerja, boleh gak seminggu sekali hari Rabu jam 8 malam. Sejujurnya pulang kantor di tol barat saya berdoa, semoga Ibu Puji tidak datang. Saya capek, tapi beliau sudah ada. Ya, terpaksalah saya berdoa, terpaksa. Beliau punya kesetiaan, bayar harga itu. Makanya di pemimpin menara doa, bahkan membangun pasukan doa di mana-mana. Lah, saudara nggak harus mulai seperti itu. Gandoli belajar prinsipnya, saudara akan lebih besar. Ketika sudah mewarisi legacy ini. Halo, saudara jadi semangat apa jadi berat? Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Saya bilang, waduh Tuhan. Kalau saya ngerti dari dulu gitu ya, saya akan lebih semangat lah pokoknya. Tuhan legacy ini dahsyat banget. Pelajari value itu nilai. Apa sih yang berharga buat beliau? Apa yang matanya selalu melihat. Buat saya salah satu begini, satu hari kami buat acara di depannya GOR itu ya. Itu ada orang gila, saudara. Orang gila itu situ. Telanjang. Semua kita lihat kok pemimpin. Tapi karena sibuk ya, kita nggak tahu perhatiin orang gila. Beliau datang langsung, cepat cari baju, kalau perlu kasih jubah. Matanya tuh beda, saudara. Kalau lihat orang, aduh, saya kemarin sudah ceritakan, kalau lihat saya ini nggak masuk hitungan, saya ini nggak masuk hitungan. Tapi beliau selalu tanya Tuhan, orang ini bagaimana? Pilih dia, angkat jadi adikmu, karena dia akan menjadi tangan kanan. Oh kalau beliau sudah dengar itu, dia nggak peduli apa kata orang.
Saya tahulah banyak orang kecewa tanda kutip dengan Mahanaim karena ada oknum-oknum tertentu yang beliau pilih. Bisa nangkap value-nya? Kayaknya kita lebih baik jadi oknum-oknum itu gitu, kayaknya. Padahal sami mawon kok. Sama saja. Cuma bentuknya aja berbeda. Nah, tetapi kembali tadi, ada legacy, ada kehormatan, ada tanggung. Buat saya kalau saya dipercayakan tangan kanan, saya bilang Tuhan tolongin saya supaya saya bisa berfungsi. Dulu saya sering mau keluar dari, bukan keluar dari Mahanaim, keluar dari tangan kanan, karena saya merasa saya tidak berfungsi. Padahal butuh waktu untuk bisa berfungsi. Untuk legacy itu termanifestasi butuh waktu, butuh proses. Seberapa cepat, seberapa lama tergantung saudara. Ada yang bisa cepat sekali. Ada yang berkeliling 40 tahun. Akhirnya mati bergelimpangan, ada. Karena tidak percaya, ngomel dan sebagainya. Ya. Beliefnya apa, prinsip-prinsipnya apa, ini perlu dipelajari. Sudah karena waktu ya, percepat saja. Legacy atau pada itu memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika saya menghadapi tantangan, saya bilang, pemimpinku sudah bayar lebih berat kok dari saya. Betul? Dia sudah menghadapi pistol di depan dia. Kalau saya sedikitlah ada perampokan tiba-tiba jeder, tapi gak kena saya. Teman kena pelipis dipukul gitu ya. Sedikitlah saudara. Beliau menghadapi masa, saya juga menghadapi masa, tapi lebih kecil. Karena saya nggak harus membayar semahal beliau. Itu mengencourage. Saudara, saya ini bukan orang pemberani aslinya. Saya ini pengecut akut. Saya kasih contoh jeleknya saya ya. Satu hari jalan ke sekolah itu yang depan TK itu ditutup. Saya masih di rumah ditelepon, Pak, ini jalan ditutup oleh warga. Loh kenapa? Katanya gara-gara pembangunan kita, daerah jadi banjir. Oh, padahal sebelum ada Mahanaim pun sudah banjir. Karena ini mana ada rawa nggak banjir? Iya toh? Saya datang, saya takut saudara. Saya takut. Saya bilang, saya ada pikiran, udah suruh Pak Felix aja ngadepin dia pemberani. Itu ada pikiran, tapi saya keliling, saya bahasa roh, Tuhan saya takut ketemu orang, takut. Tapi saya pemimpin, saya harus menghadapi. Maaf ya, sampai agak keluar kepicirit darah saudara. Tahu kepicirit? Ya gitu. Saya jalan terus, akhirnya saya bilang oke, saya pemimpin, saya harus hadapi dengan ketakutan. Ketakutan itu sebuah pilihan. Suruh mau pilih takut, atau saudara mau habisin raksasa ketakutan. Saya memilih menghadapi. Ditemani oleh pemimpin yang lain kami hadapi. Ya ngomel-ngomel lah. Tapi cuma ngomel-ngomel, akhirnya jalan dibuka kok. Dan saya menang. Prinsipnya hadapi. Hadapi ketakutanmu. Hadapi tantanganmu. Pemimpin saya sudah hadapi. Saya belajar bagaimana beliau menghadapi tantangan hidup. Bagaimana beliau kehilangan suami, kehilangan banyak orang yang dia cintai. Dan tidak terhentikan, itu legacy. Orang kan semangatnya, oh saya mau dibeliin Alphard langsung, semangat gitu ya kan. Belajar prinsipnya. Pondasi membuat kita membangun tanggung jawab. Karena ada orang yang sudah bayar, ini begitu besar. Ini begitu ajaib, masa hancur sih di tangan kita? Bisa nangkap, bisa nangkap. Generasi demi generasi sudah lakukan dengan dahsyat. Biarkan kita generasi penerus bisa melakukan dengan lebih dahsyat lagi. Kita bisa belajar, ini yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Yang harus kita pelajari. Sejujurnya saya baru kemarin tiba-tiba ya kayak saya yakin roh Tuhan lah. Saya coba pakai, kalau kata AI gimana sih? Beda saudara. Beda. Ini pengalaman berjalan bersama Tuhan di Mahanaim 27 tahun. Dan semua prinsip
value, belief, itu menjadi tuntunan buat kita generasi berikutnya. Saudara perhatikanlah, ini bukan cuma sekedar pelayanan kita, coba perhatikan semua pelayanan besar, perusahaan besar, banyak yang tidak punya penerus, saudara. Betul? Nah, karena saya lagi belajar kepemimpinan, John Maxwell berkata begini, true leadership and true legacy adalah ketika ada suksesor yang sukses, penerus yang sukses, yang lebih hebat dari kita. Saya yakin Pak Yusak sangat berbahagia karena penerusnya lebih dahsyat, lebih hebat. Tapi kalau saudara masih ada orang lebih hebat langsung mau menyingkirkan, masih jauh. Harus ada hati Bapak. Saya berkata kalau saya Bapak punya 3 anak, saya mau anak saya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih ajaib. Jangan itu menjadi sebuah beban, itu sebuah kehormatan. Kenapa? Karena anak-anak saya nggak perlu mengalami makan nasi pakai garam, jualan koran, jualkan hasil kebun, nguli petik cengkeh untuk makan. Harus nyolong sabun untuk nyuci. Itu yang saya lakukan waktu saya kecil. Mereka hidup enak, harusnya lebih dahsyat dari saya. Saya ini bodoh, tapi bisa dapat beasiswa. Mereka pinter, nggak dapat beasiswa, masalah besar. Bisa nangkap. Karena nggak ngerti legacy, karena itu beban. Kenapa bapak gua direktur sekolah? Kenapa mama saya kepala sekolah, walaupun mereka hebat sama saya. Saya harus menjaga nama baik orang tua saya. Nah itu tanggung jawab. Tapi saya berdoa, saudara bisa melihat yang ilahi di pemimpin-pemimpin. Bisa nangkap? Oke. Membutuhkan waktu, membutuhkan usaha atau kerja keras. Bukan kesungguhan saya, ketetapan hati. Tuhan, aku mewarisi legacy yang pemimpinku punya. Aku mau buat lebih besar. Aku mau pelajari. Itu namanya menghargai legacy ilahi. Wah, saya sampai sini aja lama, saudara. Saya bilang, Tuhan, Tuhan, saya bilang. Seandainya, tapi gak apa-apa, gak ada alasan, ini waktunya percepatan. Karena divine legacy adalah jalan percepatan. Next. Bagaimana caranya? Sekarang kamu telah mentaati perintah-perintahnya yang kadang-kadang impossible is nothing, ya. Saya yakin Ibu Nike salah satu yang berbahagia. Ternyata bisa buat bangunan cepat, ya. Ternyata bisa ke Cina murah meriah. Saya salut lah, hormat. Mengikuti, mentaati dengan tekun. Halo, tekun. Itu kata cuma 5 huruf tapi susah. Sampai sekarang belum ada yang meneruskan doling sekolah seperti saya. Tekun. Hari Minggu pun, saya bukan cuma doling loh saudara. Saya naik ke atap berkati kota Bekasi. Nah bukan metodenya tapi ketekunannya itu yang mahal. Ya, pengajarannya, apa sih pengajarannya? Ya karena waktu ya, tingkah lakunya artinya perbuatannya apa yang baik yang saya bisa ambil. Saya sangat menghormati Pak Yusak, saudara. Saya baru full time. Beliau tuh bukan karena lihat saya baru full time, beliau tuh hanya dengar Tuhan. Saya ke Bali bawa saya lupa anak saya berapa waktu itu. Ya dengan susah payah lah ke Bali. Dipanggil, sini Luk. Kenapa Pak Kong, kenapa Kong? Ini buat kamu 3 juta. Saudara. Lumayan nih, menyambung hidup istilah saya. Saya ikut ke Israel, gak punya duit buat beli oleh-oleh dan sebagainya. Dipanggil, sini Luk. Kenapa Kong? Ini buat kamu $100. Ini orang kok berkati saya terus gitu ya. Nah saudara tahu ceritanya, saya dengerin khotbahnya.
Beliau itu kalau terima duit tanya, Tuhan ini buat siapa? Percayalah gak mudah, apalagi kalau tebel. Atau terlalu tipis itu juga gak mudah. Karena biasanya cek. Prinsipnya apa? Tanya Tuhan, tidak tergantung melekat sama uang. Orang maunya, gampang ya 400 juta, tendangin tuh emas dari surga dapat 400 juta. Kan begitu ceritanya yang rame, betul nggak? Jarang tuh yang cerita, Tuhan ini buat siapa? Pengajarannya, gelinding wae. Saya perlu bertahun-tahun mengerti gelinding wae. Saya perlu bertahun-tahun, oraiso. Apa yang oraiso itu apa? Ternyata emang gak bisa. Mungkin juga saudara bingung, maksudnya Pak Luki gak bisa itu apa? Gak bisa kalau bukan Tuhan. Saya pernah ngajarin seseorang ya, bertahun-tahun. Sampai frustasi sebenarnya. Tiba-tiba dia berkata setelah sekian tahun, akhirnya saya mengerti, ya ampun, setelah 12 tahun. Tapi sekarang waktunya percepatan. Saudara tuh gak semangat sih percepatan. Yang harusnya 10 tahun jadi setahun. Yang harusnya setahun jadi 1 bulan. 1 bulan 1 minggu. Kalau saya cerita uang pasti semangat. Kemarin habis khotbah malam-malam, baru lihat tadi pagi. Blessed to bless katanya. Kalau orangnya ada di sini terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak mau sebut jumlahnya. Tapi orang lebih tertarik dengan itu. Orang tidak tertarik bagaimana caranya, mengapa itu terjadi. Saya kepanjangan nggak? Udah ya? Tujuan hidupku. Kita bisa nyanyi menyenangkanmu, apa benar menyenangkan Tuhan? Ketika beliau harus memutuskan anakmu akan mati. Mati yang sangat mengerikan. Di rumah sakit Karolus setiap hari di infus saya sempat ke sana. Istri saya memberikan air susu yang jatah anaknya. Saya udah gak bisa ngomong melihat beliau. Orang gak melihat situ saudara. Ketika Bahtera mulai gosip kawin roh. Ketika Mahanaim diserbu. Ketika diserbu garis keras. Ketika digadaikan, hampir digadaikan. Wartawan datang. Saudara gak perlu bayar itu lagi. Tapi saudara tangkap prinsipnya. Saudara hargai dan inginkan. Maka tiba-tiba masuk dalam saudara tinggal lakukan dalam ketekunan. Jadi. Imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Legasi rohani bisa diwariskan lewat pengajaran, lewat teladan, lewat praktek perintah dilakukan, cerita hidup, nilai, belief, dan hikmat. Pak Petrus Agung itu hebat saudara. Satu hari saya lagi berlibur di Belanda, telepon sama Bu, Luk, kapan kamu pulang? Masih beberapa lama lagi saya bilang. Kamu nanti pulang langsung ke Semarang ya sama Immanuela. Kenapa Bu? Pak Agung mau langsung buat sekolah sekian banyak. Saudara saya interview. Itu ada hidden kamera. Saudara gimana interview ada hidden kamera? Kenapa Pak? Saya mau belajar. Saudara ini hamba Tuhan besar loh. Mau belajar. Saya bilang ini orang emang hebat. Kemudian pulang dikasih amplop tebel. Saudara. Pak kenapa banyak? Saya mau ambil yang kamu punya. Itu yang kita harus belajar. Bukan dapat Rolex, dapat Jaguar. Itu tuh hasilnya saudara. Bagaimana sih gedung ini bisa jadi? Bagaimana sih red bisa jadi? Itu yang saudara harus belajar. Saya rada nyesel saudara, Saya kan Elisa ya, Elisa minder. Sebenarnya setiap habis KKR, junior tuh ngumpul sama hamba Tuhan, diajarin, dijelasin. Kadang-kadang saya nguping.
Tapi kadang-kadang saya sibuk, saya ke tempat lain. Tapi sebenarnya kalau saya punya ngerti seperti ini, saya akan masuk. Dan saya harus melawan keminderan saya ya. Tapi mereka diajarin value-nya. Kenapa begini harganya, apa yang terjadi tadi, diceritakan. Itu bagian pendahulu adalah menceritakan. Ini kelemahan saya, kurang cerita. Maafkan anak-anak saya kalau di sini. Ya. Tapi bagian kita penerus, kita harus menangkap value-nya. Amin. Ya, lanjut ya. Nanti yang lain akan dapat bagian. Cepat saja. Menurut saya, ini legacy yang keren. Contoh legacy yang keren. Biasanya kita dengar tentang Yakub, ya kan? Tentang Elia. Tapi ini ayat sering kita baca. Next. Nah, dia adalah Yahweh, Elihum kita, keadilannya atas seluruh bumi. Artinya kalau ada keadilan itu ada hukum. Hukumnya berlaku di mana? Seluruh bumi. Artinya berlaku buat saudara gak? Berlaku ya. Dia mengingat covenant-nya, perjanjiannya untuk selamanya. Firman yang telah dia berikan kepada ribuan generasi, yang telah dia ikat dengan Abraham. Dia mulai dengan Abraham. Abraham jalan dengan Tuhan. Berapa lama? Cukup lama. Lewati lembah, tanda kutip menjual istri, betul? Disodorin Hagar, takut sama Abimelek, betul? Bukan orang sempurna kok. Tapi dia punya perjanjian, covenant, perjalanan dengan Tuhan. Satu hari dia serahkan yang dia paling cintai, namanya Ishak. Ishak mewarisi, menjadi sumpah. Kenapa? Dia dengar dari Abraham tuh tentang Tuhan. Dia naik, menurut sejarah umur 30 dia naik. Udah dewasa saudara. Dia membiarkan dirinya diikat. Kalau dia mau melawan bisa kok. Ishak tidak perlu membayar selama seperti Abraham. Tapi dia naikkan dari covenant menjadi sumpah. Naik gak? Naik. Dan telah dia teguhkan bagi Yakub sebagai ketetapan, lebih tinggi lagi. Yakub bayarnya mahal saudara. Karena memang ada cacat menurut saya, cacat di moral ya saudara ya. Dalam arti dia menipu ya kan. Walaupun menurut saya bukan dia yang menipu ya. Mamahnya yang menginisiatifkan. Tapi dia sangat menginginkan yang namanya hak kesulungan. Saya nggak akan cerita, karena menurut saya sudah banyak diceritakan. Udah 3 generasi ya. Kalau udah ketetapan, maka itu harus dilakukan oleh seluruh bangsa. Makanya menjadi perjanjian kekal buat Israel. Yang mengatakan tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu sebagai bagian milik pusakamu. Tinggal 10 menit, nggak ada ya? Udah habis? Hah? 10 menit masih bisa? Tuhan. Saya kalau udah lihat 10 menit itu stres, saudara. Bukan stres, aduh gitu ya. Makanya mau orang Israel mau dibom kayak apapun, ini sudah ketetapan. Tanah Kanaan diberikan kepada Yakub, Abraham, Ishak. Sebagai milik pusaka. Milik pusaka itu gak boleh pindah ke orang lain. Lanjut ya, karena tinggal 10 menit. Nah, ini yang menurut saya kesalahan saya. Kita ini, mumpung kita yang masih punya anak-anak kecil ya, banyaklah cerita dengan anak-anak. Karena Abraham pasti akan menjadi bangsa yang besar dan kuat, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui dia, dan akan memberkati diri mereka sendiri melalui dia. Sebab aku telah mengenal, memilih, mengakui dia sebagai milikku, supaya ia mengajar. Makanya Tuhan tegur saya akhir tahun lalu, kamu ini malas ngomong. Nah, kalau ngajar kan harus ngomong ya saudara ya. Seperti begini nih harus ngomong. Dan memerintahkan siapa? Anak-anaknya ya, anak-anak saya jasmani dan rohani siap-siap mendapat perintah, mendapat pengajaran.
dan keturunannya sesudah dia. Makanya ibu ini kan sibuk dengan cucunya, betul? Supaya mereka mengikuti jalan Tuhan. Nah kalau kita enggak jalan dengan Tuhan, bagaimana kita mengajarkan? Katakan bersama saya, mulai hari ini, dengan anugerah Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan. Dan saya mengajarkan dan memerintahkan keturunan saya mengikuti jalan Tuhan. Amin. Dan melakukan apa yang adil dan benar. Ini yang seringkali nggak dilakukan. Kalau jangan, nggak bisa semaunya, sudah. Ada hukum, ada ketetapan, ada peraturan. Ada melakukan apa yang adil dan memberikan kepada orang sesuai jatahnya. Dulu saya kalau di jalan tol lagi macet lagi ya, tiba-tiba pejabat lewat, presiden lewat. Dulu saya kesal loh saudara. Tapi sejak saya mengerti keadilan, berilah kepada orang yang memang menjadi haknya. Loh, presiden kan perlu cepat. Yang menyebalkan adalah kalau ada orang yang tidak plat apa-apa, pasang tuh apa namanya? Siapa sih gitu ya? Wah, mungkin istrinya mau melahirkan kan juga butuh kita tolong ya toh. Tapi poinnya saudara ngerti ya? Ada yang namanya adil dan benar, itu harus diajarkan, harus sehingga Tuhan memberikan kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kita harus mengajarkan, harus memerintahkan. Terakhir, janji ini terakhir. Kalau tadi bicara legacy, sekarang bicara impartasi. Paulus berkata begini, ini jalan akselerasi juga. Kalau legacy ini perlu proses yang cukup lama. Kalau impartasi itu sudah terima dan sudah lakukan, ya. Misalnya sudah terima impartasi dari saya, tiba-tiba bangun pagi. Nah, sudah bangun pagi dan doa. Jangan, udah tidur lagi, ya gak jadi impartasinya. Impartasi dari Ibu Puji, wah pelepasan, karunia pelepasan. Ada orang mau ngalahin pelepasan, aduh aku gak mau gak jalan impartasinya. Walaupun sudah terima loh saudara. Nangkap ya? Nah, Paulus berkata, saya ingin berada di sana untuk menyalurkan karunia Allah, God's gift. Dan melihatmu bertumbuh lebih kuat. Impartasi itu membuat engkau bertumbuh lebih kuat. Bukan untuk tanganku sakti ya. Sekarang tumpang pada rebah. Itu cuma dampak. Tapi tujuan pentingnya adalah membuat engkau lebih kuat. Engkau lihat, Tuhan kalau engkau kasih aku impartasi, aku mau belajar dong. Apa nih rahasianya, kekuatannya. Sampai termanifestasi karunia itu terjadi, tapi perlu di backup dengan karakter, perlu di backup dengan kekuatan roh. Kata karisma itu artinya pemberian. Ini pemberian Tuhan, gak mahal, cuma-cuma, ya. Dikatakan yaitu pembebasan dari bahaya dan hawa nafsu. Dulu saya berpikir impartasi itu cuma karunia-karunia nubuat gitu ya. Ternyata juga banyak hal saudara. Khususnya anugerah kemampuan mujizat. Suatu bantuan yang diterima seseorang tanpa usaha apapun dari dirinya. Wow. Ini artinya menurut strong loh saudara. Tapi sekali lagi tadi mulai dengan awal, engkau harus bisa melihat. Engkau harus bisa mendengar, engkau harus sangat menginginkan. Tangkap ya di awal ya. Karunia ilahi, kasih karunia ilahi, karunia iman, pengetahuan, bahkan kekudusan, kebajikan. Jadi kalau misalnya saudara sering jatuh, ada orang yang sering jatuh bangun dalam dosa, carilah orang yang kudus-kudus, tak bercacat celah. Misalnya, menurut saya ya, saya punya istri itu kudus-kudus tak bercacat celah.
Saudara datang sama beliau, tolong dong nih, saya nih impartasikan misalnya. Bisa nangkap ya? Aduh saya ini, mata saya ini, kamu lihat apa? Saya coba lihat biru putih gitu. Nah itu datanglah sama Ibu Puji. Aduh saya ini malas gak bisa kerja. Saya butuh impartasi kemampuan kerja. Datanglah sama Ibu Nike. Oh saya ini susah nyembah. Datanglah sama Pak Leo. Oh saya pengen main musik yang heavenly. Tapi gak terima impartasi Pak Holmes tapi gak pernah latihan. Gak bisa juga. Saudara. Dan karunia itu dipakai untuk melayani orang lain. Semakin saudara pakai, semakin berjalan.